Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalani dari Prodi TRPA 21. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, program menghitung jumlah saldo akhir dengan menggunakan bahasa PHP. Langsung saja, di sini saya sedang membuat file baru dengan nama latihan.php. Eh, Pertama, kita membuat kerangka HTML terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kasih title dengan nama latihan. Kemudian dalam body saya membuat heading 1, yaitu dengan nama latihan 1. Kemudian saya membuat paragraf dengan nama program menghitung jumlah saldo akhir. Nah, selanjutnya saya membuat form dengan action dikosongkan dulu, kemudian dengan metode post, supaya nanti data tidak dikirimkan melalui URL. Dan di sini saya membuat URLi. Itu yang pertama saya membuat label for s awal dengan isi saldo awal. Kemudian ini saya membuat input dengan tipe teks dengan nama s awal dengan id s awal. Dan sini saya menambahkan placeholder itu dengan value masukkan saldo awal. Kemudian di sini ada require, yaitu berfungsi untuk si text file itu tidak boleh kosong. Nah, kemudian LD kedua saya membuat tabel lagi, yaitu for dengan value jumlah bulan dengan isi jumlah bulan. Saya membuat input dengan tipe teks dengan nama jumlah bulan, kemudian dengan ID jumlah bulan. Kemudian di sini saya menambahkan placeholder lagi, itu dengan value masukkan jumlah bulan. Kemudian saya menambahkan lagi required. Nah, kemudian elite terakhir, terus saya menambahkan button dengan tipe submit. Kemudian dengan nama kirim. Nah, selanjutnya kita membuat file baru itu dalam eh, selanjutnya kita buka tag PHP. Nah, kemudian kita membuat variabel dengan nama s awal sama dengan dollar underscore post, kemudian dengan parameter s awal ini mengambil dari nama input ini s awal. Nah, kemudian kita membuat variabel baru lagi dengan nama jumlah sama dengan dollar underscore post dengan parameter jumlah bulan. Yang jumlah bulan ini diambil dari nama di input ini. Nah, kemudian kita membuat variabel baru lagi, itu bunga sama dengan s awal, seperti variabel bunga sama dengan variabel s awal atau inputan saldo awal dikali 0,03. Jadi rumus untuk menghitung bunga. Kemudian ini saya membuat variabel baru, itu hasil sama dengan saldo awal ditambah bunga, kemudian dikali inputan jumlah bulan. Nah, kemudian di dalam HTML saya membuka tag PHP lagi, yaitu echo tampilkan jumlah saldo akhir sama dengan variabel hasil. Nah, kita coba jalankan. Untuk menjalankannya kalian bisa buka web browser, kemudian masuk ke localhost dan masuk folder, di sini saya mau masuk folder web PHP 2 web 2 PHP dari pertemuan 1, kemudian panggil si file latihan PHP. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang 1 program menghitung jumlah saldo akhir.
Kita coba input si saldo awal dengan 1 juta, kemudian jumlah bulannya ke 11 bulan. Kenapa ini warning? Karena di dalam box ini adalah variabel super global yang arraynya itu tipe array asosiatif. Nah, karena si arraynya ini masih kosong, maka di sini tampil warning undefined array as awal. Itu tidak apa-apa. Nah, sekarang kita coba kirim terlebih dahulu. Nah, maka si warning tadi akan menghilang karena si array sudah terisi. Kemudian ini jumlah saldo akhir sama dengan 1.330.000. Untuk programnya kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program menentukan banyaknya uang pecahan. Di sini saya sudah membuat file baru dengan nama latihan1.php. Sama kita membuat kerangka HTML dulu, kemudian kita kasih titel latihan 2. Yang dalam body saya menambahkan heading 1 itu latihan 2, dan paragraf program menentukan banyaknya uang pecahan. Kemudian saya membuat form lagi dengan action kosongkan dengan metode post. Kemudian saya membuat URLi. Dalam li saya membuat label, kemudian for sama dengan uang, kemudian dengan isi uang titik 2. Nah, di sini saya membuat tag input dengan tipe text, kemudian dengan nama uang dengan id uang. Di sini saya menambahkan lagi placeholder dengan value, masukkan jumlah uang, dan tambahkan lagi require. Kemudian yang terakhir itu saya menambahkan button dengan tipe submit, itu kirim. Kita buka tag PHP, kemudian saya membuat variabel uang sama dengan $_post dengan parameter uang. Itu si uang ini mengambil dari nama di input ini. Nah, kemudian kita membuat variabel baru lagi, itu hitung sama dengan variabel uang modulus 100.000. Kemudian ini variabel sisa sama dengan si uang dikurang di variabel hitung, kemudian dibagi 100.000. Ini untuk menghitung pecahan 100.000. Dan selanjutnya kita membuat rumus lagi, yaitu untuk menghitung pecahan 50.000. Itu di sini saya membuat variabel hitung 1 sama dengan variabel hitung ini dimoduluskan 50.000. Kemudian membuat variabel baru lagi, itu sisa 1 sama dengan dalam kurung hitung dikurangi hitung 1, kemudian dibagi 50.000. Selanjutnya kita membuat rumus untuk pecahan 20.000. Itu kurang lebih sama, tinggal kita ganti di hitung 1. Berarti sekarang hitung 1 di moduluskan 20.000, kemudian di variabel sisa 2 si hitung 1 dikurangi di hitung 2, kemudian dibagi 20.000. Selanjutnya kita membuat rumus itu untuk pecahan 5.000. Di sini saya membuat hitung 3 sama dengan si hitung 2 dimoduluskan 5.000. Kemudian saya membuat lagi variabel sisa 3 sama dengan si hitung 2 dikurangi si hitung 3, kemudian dibagi 5.000. Nah, selanjutnya saya membuat rumus lagi untuk pecahan 100. Di sini saya membuat variabel hitung 4
sama dengan dihitung 3 dimoduluskan 100. Jadi sini saya membuat variabel sisa 4 sama dengan dalam kurung dihitung 3 dikurangi dihitung 4 kemudian dibagi 100. Nah, yang terakhir saya membuat rumus itu untuk pecahan 50. Di sini saya membuat variabel hitung 5 sama dengan hitung 4 modulus 50. Kemudian ini variabel sisa 5 sama dengan si hitung 4 dikurangi hitung 5 kemudian dibagi 50. Nah, jika sudah membuat rumus-rumusnya, di sini saya membuat tabel dengan sel padding sama dengan 8. Yang TR itu TD. Di sini saya menggunakan gambar, itu gambar uang 100. Nah, kemudian di sini kita panggil di rumus pertama yaitu pecahan 100.000 dengan variabel bisa sama dengan yang ini. Nah, untuk selanjutnya sama, tinggal copy aja kemudian paste, kemudian ganti sih variabel sesuai rumus yang sudah dibuat. Kita coba jalankan. Menjalankannya sama seperti tadi. Itu kita tinggal ganti dalam URL-nya menjadi latihan 1.php dan enter. Nah, maka programnya akan seperti ini. Latihan 2 yang program menentukan banyaknya uang pecahan. Posisi warna ini sama, warnanya seperti tadi. Nah, bagian uang masukkan, kita contoh masukkannya ini. Nah, kemudian kita kirim. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pecahan 100-nya ada 15, pecahan 50-nya ada 100, pecahan 20-nya ada 1, 5.000-nya ada 1, 1.000-nya ada 2, kemudian 50-nya ada 1. Kurang lebih bagiannya seperti itu. Ini saya akan menjelaskan program versi waktu. Langsung saja, di sini saya sudah membuat file baru dengan nama latihan 2.php. Seperti biasa, kita membuat perangkat HTML terlebih dahulu. Yang kasih tutorial latihan 3, yang heading 1 itu latihan 3 dengan paragraf program konversi waktu. Di sini saya membuat form dengan action kosongkan dengan metode first. Ini ada URL pertama saya isi dengan label for detik detik keluar. Di sini saya membuat info dengan tipe detail dengan nama detik dengan ID detik. Dari sini saya menambahkan placeholder dengan value masukkan detik. Seperti biasa saya menambahkan require supaya si form ini tidak boleh kosong. Yang terakhir itu saya menambahkan button dengan tipe submit. Lanjut, di atas kita membuka tag PHP. Kemudian dan buat variabel baru dengan nama detik sama dengan $_post itu dengan parameter detik. Si detik ini diambil dari nama si tag input. Nah, kemudian di sini pertama itu membuat rumus untuk konversi ke jam. Jadi sini ada variabel J sama dengan si variabel detik dan modulus 3.600. Dari sini buat variabel baru lagi itu S jam sama dengan si detik. Si variabel detik ini dikurangi variabel J. Kemudian kita membuat variabel baru lagi itu jam sama dengan si variabel S jam dibagi 360. Nah, kemudian selanjutnya membuat rumus untuk menit. Di sini saya membuat variabel dengan nama M sama dengan si variabel J di modulus 60.
Kemudian di sini membuat variabel baru lagi S menit dengan di variabel J dikurangi di variabel M. Kemudian di sini membuat variabel baru lagi itu menit dikurang sama dengan si variabel S menit dibagi 60. Nah yang terakhir ini rumus si detik, itu detik sama dengan si menit. Kita coba jalankan programnya. Jangan lupa ganti latihan 2. Nah maka hasilnya seperti ini. Latihan 3 program konversi waktu. Kita coba menghitung 3650. Kita coba kirim. Nah maka hasilnya 1 jam 0 menit 50 detik. Untuk programnya kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program terakhir, yaitu program menghitung selisih waktu. Langsung saja di sini saya sudah membuat file baru dengan nama latihan3.php. Seperti biasa kita membuat kerangka HTML terlebih dahulu. Kemudian kasih nama titel latihan 5 dan heading 1 latihan 5 paragraf program menghitung selisih waktu. Selanjutnya saya membuat form dengan action dikosongkan kemudian dengan metode post. Sini dalam URL ini saya membuat heading 3 itu form 1. Di dalam LI saya membuat label itu for jam 1 jam titik 2. Dan di sini saya membuat input tipe teks dengan nama jam dengan ID jam. Di sini saya menambahkan placeholder dengan value masukkan jam. Saya menambahkan juga required. Dan di sini ada label lagi itu untuk menit dengan input tipe teks dengan nama menit dengan ID menit, kemudian dengan placeholder value masukkan menit. Dan selanjutnya ini ada label untuk detik. Dari sini juga ada input teks dengan nama detik dan ID detik dengan placeholder value masukkan detik. Jangan lupa untuk nama required. Untuk form 2 juga sama, kita membuat input jam, menit, dan detik. Itu terakhir membuat button dengan tipe submit dan kemudian mengisi kirim. Selanjutnya kita buka tag PHP di atas. Di sini kita membuat variabel baru dengan nama jam sama dengan $_post dengan parameter mengambil nama si jam. Di sini membuat variabel baru lagi itu menit sama dengan $_post dan parameter mengambil dari nama menit. Yang tadi mengambil dari nama jam, yang ini dari nama menit. Kemudian membuat variabel baru lagi dengan nama detik sama dengan $_post dengan parameter mengambil nama dari detik. Selanjutnya yang ini juga sama, itu untuk mengambil nama dari form tadi itu jam 1, kemudian yang menit 1, kemudian yang detik 1. Selanjutnya kita membuat rumus untuk menghitung selisih waktunya. Di sini saya menggunakan variabel selisih sama dengan variabel jam dikali 3600 kemudian dikurangi jam berapa jam 1 dikali 3600 kemudian ditambah variabel menit dikali 60 dikurangi variabel menit dikali 60 kemudian ditambah variabel detik dikurangi variabel detik 1. Selanjutnya di sini saya buka tag PHP lagi untuk menampilkan waktu yang pertama dan di sini untuk menampilkan waktu akhir,
kemudian di sini untuk menampilkan hasil dari perbandingan waktu. Kita coba jalankan. Jangan lupa ganti latihannya menjadi latihan 3.php. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Latihan 5, program menghitung selisih waktu. Kita coba yuk. Pertama, input pada form 1 itu 1 0 dan detik 0. Kemudian untuk form 2 itu jam 2, kemudian detiknya 0, kemudian detiknya kita coba 0. Kemudian kita coba kirim. Nah, maka ini kan waktu pertama itu jam 1 menit 0 dan detik 0. Kemudian waktu akhirnya jam 2, kemudian menitnya 0, detiknya 0. Nah, maka hasil detiknya itu minus 3600. Berarti selisih dari waktu pertama dan sampai waktu akhir itu selisihnya minus 3600. Kurang lebih programnya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.